Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu Menteri yang saya hormati, kembali kita akan melakukan evaluasi dalam rapat terbatas kali ini yang berkaitan sekali lagi dengan penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Yang pertama, saya ingin mengingatkan kembali kepada Komite Satgas dan seluruh gubernur agar betul-betul bisa mengatur urusan yang berkaitan dengan COVID dan urusan yang berkaitan dengan ekonomi dalam sebuah keseimbangan yang baik. Karena apa? Strategi mengatur keseimbangan rem dan gas ini saya melihat hasilnya mulai kelihatan terutama dalam pengendalian baik COVID maupun ekonomi. Per 22 November, rata-rata kasus aktif COVID di seluruh tanah air ini 12,78%. Rata-rata kasus aktif 12,78%. Angka ini lebih rendah dari rata-rata kasus aktif dunia, yaitu sebesar 28,41%. Ini sudah baik. Kemudian rata-rata kesembuhan trennya juga membaik. Sekarang sudah mencapai 84,03%, 84,03%. Ini juga lebih baik dari angka kesembuhan dunia yang mencapai 69,20%. Ini agar terus kita perbaiki terus. Kemudian di bidang ekonomi, saya kira sudah saya sampaikan minggu yang lalu, tren di kuartal kedua dari minus 5,32 membaik di kuartal ketiga minus di 3,49. Ini juga harus terus kita perbaiki agar di kuartal keempat menjadi lebih baik dari kuartal yang ketiga. Yang kedua, dengan capaian seperti itu, saya minta sekali lagi Komite Satgas, para gubernur untuk tetap waspada. Jadi strategi yang sejak awal kita sampaikan, rem dan gas itu betul-betul diatur betul, jangan sampai kendor dan juga memunculkan berisiko memunculkan gelombang yang kedua ini yang bisa membuat kita setback mundur lagi. Karena itu langkah-langkah pencegahan dan intervensi terhadap potensi-potensi kegiatan yang melanggar protokol harus dilakukan dengan ketegasan. Lakukan tindakan pencegahan sedini mungkin. Yang ketiga, saya juga minta kepada Mendagri, Kapolri, dan Satgas di daerah untuk memberi perhatian khusus pada proses pilkada. Karena ini tinggal kurang lebih 2 minggu lagi agar ini juga tidak mengganggu pekerjaan besar kita, yaitu menyelesaikan COVID dan ekonomi. Tegakkan aturan, kemudian terus disiplin protokol kesehatan harus dilakukan secara ketat, terutama nanti pada saat hari pencoblosan, dan tentu saja di saat-saat kampanye-kampanye terakhir ini. Kemudian secara khusus nanti akan kita bicarakan mengenai libur panjang yang nanti juga akan ada di bulan Desember, yang akan kita bicarakan nanti dalam rapat
hari ini secara khusus. Yang keempat, persiapan vaksinasi. Kemarin saya lihat simulasi vaksinasi, saya lihat di lapangan sudah baik dan saya minta simulasi ini terus dilakukan. Saya akan ngecek mungkin 1 atau 2 kali lagi sehingga nanti saat pelaksanaan betul-betul pada kondisi yang sudah sangat baik. Dan yang paling penting menurut saya terus dilihat, dievaluasi mekanisme dan proses distribusi dari vaksin. Yang menurut saya paling penting agar perjalanan vaksin ke daerah ini bisa berjalan aman dan lancar. Kemudian yang terakhir, yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, saya minta agar yang berkaitan dengan lapangan kerja itu menjadi perhatian. Berikan perhatian khusus untuk hal yang berkaitan dengan pembukaan lapangan kerja. Dan yang paling dibutuhkan saat ini adalah meningkatkan konsumsi rumah tangga dengan mendorong usaha kecil, usaha mikro, usaha menengah, dan besar harus didorong untuk mulai bergerak. Saya melihat realisasi anggaran di beberapa program sudah berjalan dengan baik. Misalnya untuk subsidi gaji sudah mencapai 82%, banpres produktif untuk pemberian modal, bantuan modal kerja kepada usaha mikro sudah mencapai 79%. Saya kira ini terus didorong agar bisa membantu meningkatkan daya beli masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya nanti akan minta laporan yang pertama mengenai vaksin. Ini sampai di tangan kita kapan, karena ini sudah prosesnya, mestinya proses-proses administrasi, proses pembayaran mestinya sudah dilakukan. Kemudian kesiapan vaksinasi itu sudah berapa persen, baik yang menyangkut proses distribusi, kemudian persiapan untuk cold chain, sellernya seperti apa, dan proses administrasi menuju ke tahapan-tahapan di BP POM yang berkaitan dengan emergency use of authorization seperti apa. Saya ingin dapatkan laporannya. Saya rasa itu sebagai pengantar. Terima kasih.